konsumtif tak bisa dilepaskan dari gaya hidup modern yang serba praktis dan mobile. Hal ini tentu didukung dengan teknologi canggih yang berkembang begitu pesat sehingga memudahkan berbagai kepentingan dan yang terpenting adanya daya beli. Di satu sisi, pola dan gaya hidup konsumtif memberikan kenikmatan dan kepuasan, baik secara fisik maupun psikologis. Namun, disadari atau tidak, gaya hidup konsumtif justru memiliki dampak kurang baik terhadap kesehatan finansial. Kenapa demikian? Karena konsumtif dapat diasumsikan sebagai pemborosan, sementara pemborosan sendiri bisa dimaknai sebagai suatu perilaku yang berlebih-lebihan melampaui apa yang dibutuhkan. Ketika masih memiliki daya beli, perilaku konsumtif memang mengasihkan. Kita bisa membeli segala sesuatu yang tak hanya sekadar apa yang dibutuhkan, tetapi juga yang kita inginkan. Tanpa disadari, perilaku tersebut akan menjadi kebiasaan bahkan menggendap membentuk karakter yang sulit untuk diubah apalagi dihilangkan. Jika sudah demikian, bayangkan apa yang akan terjadi saat daya beli tak mendukung lagi. Tentu saja, kesehatan finansial akan mengalami gangguan yang bisa jadi semakin kronis dari hari ke hari. Lantas, jika sudah terlanjur konsumtif, apakah bisa kebiasaan buruk ini diubah dan diperbaiki? Intinya, selama ada kemampuan dan kemauan untuk mengendalikan diri, pasti bisa. Mengendalikan diri dari perilaku konsumtif seolah masih tanpa abstrak. Bagaimana realisasinya? Berikut 8 cara yang bisa dilakukan untuk mengubah gaya hidup konsumtif alias boros. Yang pertama, menabung. Jika hal ini dilakukan secara terus-menerus, tentu nilai tabungan akan semakin banyak, sehingga bisa menjadi dana cadangan ketika memiliki kebutuhan mendadak. Yang kedua, membuat anggaran belanja. Anggaran belanja merupakan salah satu alat untuk mengatur aliran dana. Membuat anggaran belanja sih mudah, tapi menepatinya itu yang susah. Apalagi ketika godaan belanja barang-barang di luar kebutuhan selalu menghampiri. Untuk itu, kemampuan mengendalikan diri sangat dibutuhkan agar anggaran belanja yang sudah dibuat dapat ditepati. Yang ketiga, prioritaskan kebutuhan. Penting dipahami bahwa kebutuhan tidak sama dengan keinginan dan keperluan. Sederhananya, butuh selalu perlu, sedangkan perlu tidak selalu butuh. Jadi, kebutuhan memiliki derajat yang lebih tinggi daripada keperluan atau hanya sekedar keinginan. Yang keempat, hindari pemakaian kartu kredit. Belanja menggunakan kartu kredit sebenarnya sah-sah saja, asal Anda memiliki komitmen dan kontrol diri yang kuat. Bagi Anda yang cenderung latah, sebaiknya menghindari berbelanja dengan kartu kredit dan lebih bijak jika menggunakan uang tunai. Dengan demikian, Anda tetap bisa mengontrol pengeluaran Anda. Yang kelima, kurangi jalan-jalan dan cuci mata di mal. Kenapa? Karena cuci mata di pusat pembelanjaan berpotensi menimbulkan niat belanja yang tidak terduga dan terencana. Ketika melihat suatu barang yang didisplay di toko, bisa jadi Anda langsung tertarik dan ingin membelinya, meskipun tidak ada rencana untuk membelinya dalam daftar belanja yang telah Anda buat. Yang keenam, mulailah berinvestasi. Apa pentingnya berinvestasi? Investasi dapat dipahami sebagai penanaman modal pada suatu usaha atau barang tak bergerak dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Ketika usia Anda tak lagi produktif, investasi bisa menyelamatkan kehidupan masa tua Anda. Yang ketujuh, cermatlah ketika membeli barang. Mahal tak selalu berkualitas, dan murah tak selalu murahan. Agaknya prinsip tersebut perlu bahkan wajib Anda terapkan ketika membeli suatu barang. Kedelapan, beramal dan bersedekah. Jika memiliki dana berlebih, akan lebih baik apabila Anda menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan, bukan justru egois dengan menghambur-hamburkannya untuk kesenangan pribadi.